Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, kelas 2021 B sore, akan mempresentasikan tentang perkawinan adat dari Pulau Irian dan Pulau Maluku. Kami beranggotakan 4 orang. Di sini ada saya, Maya Arumsari, nomor induk mahasiswa 211217820. Kenalkan, nama saya Anggit Hendri Kurniawan, nomor induk mahasiswa 2117819. Perkenalkan, nama saya Dandi Noviansyah dengan NIM 211217822. Saya Guntur Kurniawan. Perkenalkan, nama saya Guntur Kurniawan, nomor induk mahasiswa 211217821. Ya, di sini saya akan membacakan tentang pengertian perkawinan adat. Perkawinan adat adalah bentuk kebiasaan yang telah dilazimkan dalam suatu budaya masyarakat tertentu mengenai aturan masalah yang berhubungan dengan pelaksanaan suatu perkawinan baik secara seremonial maupun ritual menurut adat setempat. Suku Irian memiliki banyak macam adat dan upacara perkawinan karena suku itu terbagi atas banyak anak suku. Namun secara umum perkawinan hampir serupa dan adat perkawinan orang Irian termasuk sederhana dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia. Hal paling penting dalam perkawinan adat itu adalah perundingan dan pembayaran mas kawin yang disebut krai. Mas kawin dapat berupa babi, rangkaian perhiasan kerang atau manik-manik, hiasan kerang besar yang disebut sepkos, ikat pinggang dari manik-manik yang disebut bitem. Dalam perkembangannya, mas kawin tersebut sering ditambah dengan sejumlah uang, karena mas kawin seperti itu kebanyakan pemuda Irian Jaya dianggap berat. Biasanya mereka mengumpulkan dibantu oleh sanak saudara yang lain. Tidak jarang mas kawin itu baru dilunasi lama setelah pesta perkawinan berlalu. Dan sejak tahun 1930-an, banyak suku Irian Jaya yang mengharuskan diadakan upacara perkawinan gereja setelah upacara adat selesai. Namun, kalau upacara perkawinan adat sudah diselenggarakan dengan pesta makan ubi dan potong babi, perkawinan gereja tidak dipestakan. Setelah upacara itulah barulah pengantin laki-laki memboyong istrinya ke rumah orang tua pihak laki-laki. Dan di poin ini ada perkawinan gereja. Di Papua masih kuat memegang adat istiadat, tetapi juga tingkat pengetahuan umat atas sejumlah sakramen gereja masih amat minim sehingga perkawinan selalu bermasalah. Banyak keluarga Katolik yang hidup bersama tanpa adanya ikatan perkawinan secara gereja. Akibatnya banyak pula yang dapat merayakan sakramen Ekaristi atau upacara suci karena terhalang dengan pernikahan. Anak-anak mereka pun menjadi sulit dalam menerima sakramen gereja. Hal itu juga karena kurangnya tenaga pastoral sehingga banyak umat yang tidak terlayani. Konsekuensinya kurang pemahaman umat sakramen serta pendidikan iman. Banyak umat yang berpikir perkawinan itu sudah sah kalau dilakukan secara adat. Perkawinan di gereja bukan yang utama. Di sini pastoral selalu berhadapan dengan tradisi dan adat istiadat. Di sini ada contoh perkawinan adat suku Biak di Irian. Yang pertama ada tradisi ararem dari suku Biak, merupakan tradisi mengantar mas kawin dari calon suami kepada calon istri. Dalam tradisi ini ditemani iringan tarian bor dan tabuhan tifa, alat musik khas Papua dengan membawa piring gantung di atas kepala. Tarian bor berfungsi sebagai tari upacara kedewasaan anak. Tarian dibawakan oleh para penari baik putra maupun putri. Nyanyian dilakukan sendiri oleh penari. Rombongan biasanya
sambil menari tanpa henti sampai di rumah keluarga calon istri. Piring gantung bagi warga Biak bermakna sebagai kehormatan, harga diri, dan tanda penghargaan yang benar. Selanjutnya, presentasi tentang perkawinan adat dari Pulau Maluku. Ya, saya akan menjelaskan mengenai tradisi perkawinan adat di Pulau Maluku. Nah, etika dari sistem perkawinan adat Maluku itu bentuk kebiasaan yang telah dilazimkan dalam suatu budaya masyarakat tertentu mengenai aturan masalah yang berhubungan dengan pelaksanaan suatu perkawinan baik secara seremonial maupun ritual menurut adat setempat. Di Maluku sendiri, pada umumnya tidak diizinkan adanya perkawinan sesama marga atau fam, apalagi sampai menikah dengan yang berbeda marga, tetapi masih ada satu ikatan keluarga atau saudara. Dalam hukum perkawinan, mereka berpegang kepada prinsip adatnya yang melarang terjadinya perkawinan endogami, atau disebut perkawinan dengan orang dalam kelompoknya sendiri dari satu marga, kampung, suku, dan agama. Dengan alasan bahwa berada dalam satu marga atau fam dan masih ada hak wali dari keduanya, dan juga adat Maluku sendiri tidak diperkenankan perkawinan berbeda agama, meskipun di Maluku sendiri kekerabatan umat Muslim dan Kristiani sangat rukun satu dengan yang lain. Nah, di sini apabila salah satu dari kedua orang tua yang meninggal, maka semua sesuatu yang berkaitan dengan perwalian akan menjadi hak dari keluarga dekatnya atau yang semarga. Bila terjadi perkawinan endogami, maka mitos yang berkembang dalam masyarakat adat ini adalah bahwa anak yang dihasilkan dari perkawinan tersebut akan cacat dan lemah otak, atau salah satu anggota ada yang meninggal secara tidak wajar. Ini pun bertentangan dengan doktrin hukum baik agama maupun undang-undang yang berkembang di negara kita. Nah, orang Maluku mengenal 3 macam perkawinan. Pertama, kawin lari. Meskipun bagi kaum kerabat wanita menganggap hal seperti sangat tidak diinginkan, dan dipandang kurang baik, namun bagi para pemuda Maluku ini sangat wajar bagi mereka karena pemuda hendak menghindari kekecewaan mereka bila ditolak dan menghindari malu dari keluarga pemuda karena rencana perkawinan anaknya ditolak oleh keluarga wanita. Kedua, kawin minta. Seperti halnya dengan perkawinan adat Batak yang sistemnya adalah dengan membayar mahar kepada pengantin wanita. Namun bagi adat di Maluku, hal seperti ini kurang begitu diminati lantaran harus memiliki biaya yang besar untuk membayar mahar. Nah, kawin masuk atau kawin manua, di mana-mana setelah menikah bagi pasangan pengantin, terutama pengantin wanita yang harus tinggal bersama keluarga si pengantin pria, bedanya sistem kawin masuk ini adalah pengantin pria tinggal dengan keluarga pengantin wanita. Itu terjadi ada 3 sebab utama, yaitu karena keluarga si gadis hanya memiliki anak tunggal, memasukkan suaminya ke dalam klan ayahnya untuk menjamin kelangsungan klan. Kedua, karena si ayah pemuda tidak bersedia menerima menantu perempuan yang disebabkan karena perbedaan status atau karena alasan lainnya. Ketiga, karena ayah si pemuda tidak bersedia menerima menantu perempuannya yang disebabkan karena perbedaan status atau karena alasan lainnya. Nah, di sini dari segi analisis untuk hukum, pada dasarnya perkawinan memang harus memiliki undang-undangnya tersendiri dan dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan aturan yang terdapat di undang-undang tersebut, dan setiap warga negara yang melanggar akan dikenakan sanksi. Nah, dalam segi sosial dan budaya, perkawinan adat juga dapat membantu terciptanya keharmonisan dan dapat mempertahankan dan meningkatkan budaya dan adat dari masing-masing daerah di Indonesia, serta dapat dilestarikannya hingga ke anak cucu. Dalam agama, berbicara mengenai perkawinan adat yang berbeda keyakinan memang tidak akan mendapatkan kebahagiaan, karena memang sudah tidak ada dasarnya bagi seluruh umat beragama untuk menikah dengan yang satu agama atau seiman. Selanjutnya untuk kesimpulan akan dibacakan oleh Guntur Kurniawan. Baik, menyampaikan untuk kesimpulan yang disampaikan oleh Mas Dandi tadi, bahwa menurut pendapat saya secara pribadi, zaman sekarang ini adalah zaman modern dan berkembang, apalagi dalam hal melakukan perkawinan adat seperti ini. Namun memang sangat sulit untuk menghapus sistem perkawinan adat karena kembali lagi ke persoalan adat budaya daerah masing-masing di Indonesia yang masih begitu kental dan masih terpengaruh dengan budaya leluhur mereka yang kalau tidak dipertahankan akan merusak citra adat
mereka khususnya dalam perkawinan adat yang tidak dimainkan. Karena pada dasarnya perkawinan memang sesuatu hal yang sakral. Kemudian untuk kesimpulan dari perkawinan adat di Pulau Irian. Baik, menyampaikan kesimpulan dari perkawinan adat di tanah Papua. Perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang kemudian mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Sesuatu tentang perkawinan mulai dari sahnya batalnya perjanjian perkawinan, hak dan kewajiban suami istri. Hanya benda putusnya perkawinan dan lain-lain. Sehingga apabila dilanggar akan ada sanksi. Dalam perkawinan adat di Irian, terdapat kekurangan atau kelemahan yaitu tingginya mas kawin yang memberatkan masyarakat Papua. Dalam budaya patriarki masih mengakar kuat di masyarakat. Tindak kekerasan masih menghantui kaum perempuan dan anak di tanah Papua. Kualitas hidup perempuan pun tergolong rendah dibandingkan dengan lain di Indonesia. Budaya patriarki yang berlaku di tengah masyarakat menyebabkan perempuan mengalami diskriminasi baik dalam struktur adat maupun agama. Untuk saran, adat harus menyesuaikan perkembangan global. Seluruh komponen masyarakat bergandengan tangan memutus rantai kekerasan. Pada aspek pendidikan, biaya sekolah di beberapa wilayah Papua Barat masih tergolong mahal. Begitu pula masalah ekonomi terkait minimnya ketersediaan pasar dan modal usaha. Masyarakat juga butuh pelatihan keterampilan bagi perempuan Papua, baik di bidang kuliner maupun kerajinan. Masalah aspek agama terkait perkawinan campur antara agama juga diikut disoroti. Serta tingginya angka kekerasan akibat laki-laki gemar mabuk dan minuman-minuman keras, serta kenakalan remaja seperti anak mabuk lem. Sekian presentasi dari kelompok 5. Apabila ada salah, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.